Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Laswadi MPD selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Ibu Ria Deswita MPD selaku pembimbing 2, dan yang terhormat Bapak dan Ibu reviewer dosen jurusan Tadris Matematika di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Perkenalkan, nama saya Elvi Sukaisi, mahasiswi 8B Pendidikan Matematika di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika ditinjau dari gaya belajar siswa. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu pada matematika. Matematika diartikan sebagai pendekatan pemecahan masalah. Pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan dalam persoalan yang belum terjawab. Ada 5 aspek kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa agar bisa menyelesaikan suatu masalah, yaitu kemampuan tentang konsep matematika, kemampuan tentang keterampilan algoritma matematika, kemampuan proses bermatematika, kemampuan untuk bersikap positif terhadap matematika, dan kemampuan metakognisi. Kesuksesan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain bergantung pada kesadarannya tentang apa yang diketahui dan bagaimana untuk melakukannya. Kesadaran inilah yang disebut dengan metakognisi. Kemampuan metakognisi sangat diperlukan, terutama efisiensi penggunaan kognitif dalam memecahkan masalah. Siswa yang memiliki kemampuan metakognisi yang baik dalam menyelesaikan masalah akan berdampak baik pula pada saat proses belajar dan prestasinya. Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua siswa dapat melakukan keterampilan metakognisinya dengan baik dalam menyelesaikan masalah matematika. Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan metakognisi dalam pemecahan masalah matematika siswa. Di antaranya yakni diakibatkan oleh kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran. Pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, banyak guru mengabaikan cara gaya belajar siswa yang sangat bervariasi sehingga hal tersebut dapat mengembangkan proses belajar siswa. Rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kemampuan metakognisi siswa auditorial dalam memecahkan masalah matematika. Dan yang kedua, bagaimana kemampuan metakognisi siswa visual dalam memecahkan masalah matematika. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan metakognisi siswa kinestik dalam memecahkan masalah matematika. Pada tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan kemampuan metakognisi siswa auditorial dalam memecahkan masalah matematika, dan yang kedua mendeskripsikan kemampuan metakognisi siswa visual dalam memecahkan masalah matematika, dan yang ketiga mendeskripsikan kemampuan metakognisi siswa kinestik dalam memecahkan masalah matematika. Pada tujuan penelitian, yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung dan dapat menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran. Pada landasan teori, yang pertama, metakognisi. Metakognisi adalah pengetahuan kesadaran seseorang dalam proses berpikir dan kemampuan dalam mengontrol proses berpikir tersebut yang digunakan untuk penggunaan kognitif dalam memecahkan masalah matematika.
Dan pemecahan masalah matematika adalah strategi yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan dalam memecahkan masalah matematika. Adapun menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami masalah, dan yang kedua, merencanakan pemecahan masalah, dan yang ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan yang keempat, memeriksa kembali solusi yang diperoleh. Dan pada indikator metakognisi terdapat yang pertama, identifikasi ciri masalah, dan yang kedua, konstruksi hubungan antara pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan baru, dan yang ketiga, merencanakan aktivitas pemecahan masalah, dan yang keempat, elaborasi, dan yang kelima, memecahkan masalah, dan yang keenam, penggunaan dan pemilihan prosedur penyelesaian yang tepat dalam pemecahan masalah, dan yang ketujuh, rangkum informasi yang sudah dilakukan dalam memecahkan masalah, dan yang ke-8, refleksi siswa. Adapun gaya belajar siswa. Gaya belajar adalah yang menjelaskan sebuah pendekatan yang mengenai bagaimana cara seorang belajar yang dilewati oleh setiap orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan persepsi baru yang berbeda. Tipe gaya belajar peserta didik terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tipe belajar visual, dan yang kedua, tipe belajar auditif, dan yang ketiga, tipe belajar kinestetik. Adapun hubungan metakognisi, pemecahan masalah matematika, dan gaya belajar siswa. Pengetahuan metakognisi dan gaya belajar berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Gaya belajar juga mempengaruhi bagaimana cara mereka dapat memecahkan suatu permasalahan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Gaya belajar merupakan kunci utama untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan. Pada metode penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dikarenakan pada penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan analisis kemampuan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika yang akan ditinjau dari gaya belajar siswa. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kerinci. Alasan peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Kerinci ini dikarenakan belum ada yang pernah melakukan penelitian terkait dengan kemampuan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika yang akan ditinjau dari gaya belajar siswa. Waktu penelitian ini berlangsung pada tahun 2021 sampai dengan selesai proses untuk melakukan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Kerinci. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama menggunakan tes, dan yang kedua wawancara. Adapun instrumen penelitian, pertama tes pemecahan masalah matematika, dan pada tes pemecahan masalah matematika penggunaan tes ini disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu pemecahan masalah matematika. Dan yang kedua, pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang pertama ditentukan topik atau masalah yang menjadi fokus wawancara. Dan yang kedua, pewawancara tetap diberikan keluasan untuk membangun pembicaraan mengenai topik tersebut. Dan yang ketiga, mempertimbangkan dengan teliti pertanyaan yang penting yang harus ditanyakan. Dan yang keempat, mempergunakan waktu wawancara dengan sebaik mungkin. Baiklah, itulah presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kesulitan Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika ditinjau dari gaya belajar siswa.
Apabila terdapat kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.